Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu Zamrud Mirah Delima, SEMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Noviani, NIM 2020-12174, kelas akuntansi D. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisa kasus pelanggaran data dan pencurian identitas pada e-commerce. Presentasi ini dibuat guna memenuhi ulangan tengah semester pada mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen. Untuk materi pembahasan, yang pertama yaitu mengenai kasus pelanggaran data dan pencurian identitas pada e-commerce. Kedua, yaitu tipe dimensi moral terkait kasus-kasus pelanggaran data dan pencurian identitas pada e-commerce. Ketiga, yaitu tentang pedoman kode etik yang digunakan untuk menelaah kasus ini. Terakhir, yaitu mengenai pengamanan yang dilakukan untuk menghindari ancaman yang terjadi. Yang pertama yaitu mengenai pelanggaran data dan pencurian identitas pada e-commerce. Pada bulan Mei 2020, Indonesia dikejutkan dengan berita tentang upaya pelanggaran data dari 3 e-commerce. Adapun pelanggaran yang terjadi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei, muncul berita mengenai kebocoran data pengguna Tokopedia. Sebanyak 91 juta data yang dilaporkan sebagai data pengguna Tokopedia ditawarkan seharga $5.000 di forum hacker. Dalam rilis resminya, Tokopedia menyatakan bahwa mereka menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Pada tanggal 6 Mei, sebanyak 12,9 juta data pengguna Bukalapak kembali diperjualbelikan. Data ini diduga merupakan data yang bocor pada Maret 2019. Sementara, Bukalapak mengakui adanya akses tidak sah terhadap cold storage mereka dalam rilis Bukalapak. Sedangkan, pada tanggal 10 Mei, sebanyak 1,2 juta data yang diduga data pengguna toko online Bhinneka diketahui bocor dan ditawarkan untuk dijual di forum pasar gelap online. Bhinneka menyatakan masih melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran tersebut. Ketiga perusahaan ini menyatakan bahwa tidak ada data transaksi yang dibobol, data finansial tetap aman. Namun data pribadi pengguna seperti tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, bahkan alamat lengkap muncul sebagai teks tanpa enskripsi. Yang kedua, yaitu mengenai tipe dimensi moral terkait kasus-kasus pelanggaran data dan pencurian identitas pada e-commerce. Pencurian data bisa terjadi ketika seseorang dengan sukarela memberikan data pribadi tanpa menyadari bahwa data tersebut akan disalahgunakan. Namun, bisa juga ketika pelaku meretas akun untuk memperoleh data pribadi. Seperti yang terjadi dengan kasus yang dibahas kali ini, jutaan data pribadi pelanggan e-commerce dicuri dan diperjualbelikan di situs gelap. Hal ini mengungkapkan bahwa data pribadi yang tersimpan di platform digital saat ini sangat rentan dicuri. Padahal, masyarakat semakin bergantung pada platform digital tersebut, terutama saat di tengah pandemi COVID seperti ini. Bisa dibilang, kita tidak bisa menghindar dari memberikan informasi pribadi kepada pihak ketiga. Namun, kita bisa mengupayakan untuk menjaga kerahasiaannya. Pencurian data pribadi sangat mempengaruhi konsumen dan perusahaan. Pencurian data dapat mengakibatkan dampak negatif langsung pada nilai saham perusahaan yang diperdagangkan serta kepercayaan konsumen pada perusahaan tersebut. Terkait dengan pedoman kode etik yang digunakan. Pedoman kode etik yang digunakan untuk menelaah kasus ini yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Sedangkan pada pasal 59 ayat 2 poin P dan peraturan pemerintah menyatakan bahwa pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum, serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan yang terjadi terhadap data pribadi tersebut. Sehingga pelaku usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai dengan standar perlindungan data pribadi. Adapun untuk antisipasi yang perlu dilakukan, yaitu 1. Berhati-hati dengan email yang tidak dikenal. 2. Menggunakan password yang sekiranya sulit untuk ditebak dan teruji kekuatannya. 3. Memastikan keamanan jaringan yang digunakan. 4. Memanfaatkan penggunaan notifikasi login. 5. Mengaktifkan autentikasi 2 langkah. 6. Selalu memantau peraturan keamanan di platform e-commerce atau media sosial. 7. Memakai software keamanan terbaik dan selalu diperbarui. 8. Memperhatikan pengaturan privasi akun. 9. Menghapus informasi pribadi dari profil e-commerce atau yang berhubungan dengan media sosial. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga materi presentasi ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.